Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak di pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan belajar seni rupa. Hari ini kita tetap akan melanjutkan materi kita menggambar model. Tapi kalau kemarin bagian A, yang sekarang bagian B, prinsip dan unsur menggambar model. Prinsip menggambar model, ya. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak. Jadi, prinsip dalam menggambar model adalah pernyataan kebenaran yang dijadikan pedoman untuk membuat gambar model. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model ada 4, ya. Yang pertama komposisi, yang kedua proporsi, yang ketiga kesatuan, dan yang keempat adalah keseimbangan. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu komposisi, ya. Komposisi ini merupakan cara kita menyusun atau mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Jadi letak benda-benda, letak objek-objek yang akan kita gambar itu disebut sebagai komposisi. Nah, komposisi ini dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Nah, beberapa contoh bentuk komposisi ini dapat dilihat pada pola yang disusun sebagai berikut. Jadi ada 3, ya. Yang pertama ada komposisi simetris, kemudian nanti ada asimetris, kemudian ada sentral. Apa sih asimetris? Ya, komposisi asimetris merupakan komposisi di mana benda atau model yang menjadi objek gambar ini diletakkan pada posisi seimbang. Ya, posisinya harus seimbang, rata kanan kiri. Bukan hanya posisinya saja yang seimbang, tapi bentuk dan ukuran bendanya pun harus sama. Jadi kalau misalnya botolnya botol aqua semua, ya. Kalau misalnya botolnya mungkin botol teh gelas semua. Itu maksudnya, ya. Jadi sama, posisinya sama, bentuknya sama, ukurannya sama. Yang kedua, komposisi asimetris. Asimetris itu berarti tidak sama, ya. Jadi pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik posisi maupun ukurannya. Jadi tidak sama. Nah, namun demikian masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, kesatuan antar objek atau benda. Ya, walaupun mungkin nanti objeknya adalah botol kecap dan juga botol air minum mineral, tidak masalah. Nanti dibuat komposisi asimetris namanya, ya. Nah, kalau komposisi sentral ini pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Jadi dia di tengah-tengah. Sentral itu artinya di tengah-tengah. Jadi penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Ingat, simetris itu adalah komposisi yang seimbang. Kalau asimetris tidak seimbang baik ukuran maupun bentuknya. Kalau sentral dia berada di tengah-tengah, ya. Itu dari komposisi. Sekarang kita masuk ke proporsi, ya. Proporsi adalah perbandingan ukuran dan bentuk. Jadi proporsi itu perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dan bagian yang lainnya secara ideal dan harmonis. Di perbandingan, ingat, ya, proporsi itu adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek. Nah, namun jika gambar dibuat tanpa memperhatikan proporsi yang tepat, maka akan terkesan janggal dan tidak enak dipandang. Ya, saya contohkan, misal kita menggambar manusia, kepalanya mungkin lebih besar daripada badannya. Ya, itu nanti berubah menjadi karikatur, lain lagi, bukan gambar model. Ya, dia akan menjadi gambar ilustrasi.
Jadi harus dilihat proporsinya. Jangan sampai mata lebih besar daripada kepala. Itu maksudnya proporsi ya. Kemudian yang ketiga, kesatuan. Nah, kesatuan ini adalah penataan unsur dengan cara menggabungkan unsur satu dengan unsur yang lain berdasarkan bentuk, berdasarkan ukuran, berdasarkan jenis, sehingga memperoleh hubungan yang kuat, erat dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga memiliki satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, jadi itu yang disebut sebagai kesatuan. Yang terakhir adalah keseimbangan. Apa keseimbangan? Keseimbangan ini adalah keselarasan antara objek gambar, kemudian bidang gambar, ya, dan gambar yang akan dihasilkan. Itu keseimbangan. Jadi keselarasannya. Nah, keseimbangan dalam menggambar model ini dapat diperoleh dengan cara memberikan efek perspektif pada objek gambar, sudut pandang gambar, maupun cara membuat skala gambar. Yang selanjutnya, unsur-unsur menggambar model. Jadi unsur-unsur menggambar model ini merupakan bagian dari seni rupa, ya, di mana unsur-unsur model ini sama dengan unsur-unsur di dalam seni rupa. Ada berapa? Ada 8. Ya. Yang pertama adanya titik. Ya. Titik ini adalah unsur seni rupa atau menggambar model yang paling sederhana. Ya. Jadi unsur titik akan tampak, ya, dan berarti apabila dalam jumlah yang banyak. Jadi titik-titik ini nanti akan menghasilkan atau akan membentuk sebuah garis. Kemudian yang kedua, garis. Garis ini merupakan unsur seni rupa atau menggambar model yang bentuknya gabungan dari titik-titik tadi. Jadi berhubungan, ya. Jadi gabungan dari titik-titik tadi, di mana nanti akan membentuk garis lurus, ya, kemudian garis putus-putus, garis lekung, garis berombak, garis zigzag, garis panjang, garis pendek, ya, garis tebal, garis tipis, garis halus, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, garis ini nanti akan membentuk yang namanya bidang. Ya. Bidang ini merupakan unsur seni rupa atau gambar model yang terbentuk dari gabungan atau pertemuan dari beberapa garis. Jadi titik menghasilkan garis, garis menghasilkan bidang. Bidangnya apa saja? Ya, bidangnya ada bidang geometris, ada bidang non geometris, ada bidang biomorfosis, dan ada bidang bersudut. Yang keempat adalah bentuk. Nah, bentuk ini merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan beberapa bidang. Jadi saling berhubungan, ya. Dari bidang nanti akan membentuk sebuah bentuk. Bentuknya apa saja? Bentuknya nanti ada kubistis, ada silindris, ada limas, prisma, kerucut, bola, dan lain-lain. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kubistis, silindris, ya, itu sudah saya jelaskan. Yang kelima adalah warna. Nah, warna ini merupakan kesan yang dihasilkan oleh pantulan cahaya pada mata, ya. Jadi kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Terdapat bermacam-macam jenis warna yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu yang pertama ada spektrum warna, ada magicusibinium, ya, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dan pigmen warna, baik itu warna primer, sekunder, tersier, komplementer, dan analog, ya, itu berhubungan dengan unsur warna. Yang keenam adalah unsur tekstur. Nah, tekstur ini nanti berhubungan dengan permukaan suatu benda. Jika berhubungan dengan permukaan suatu benda, berarti berhubungan dengan indera peraba. Jadi nanti akan ada halus, kasar, ya, itu akan terasa pada tekstur. Yang ketujuh, gelap terang. Nah, gelap terang ini merupakan keadaan suatu bidang yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ya, perbedaan intensitas cahaya yang ditimbulkan oleh warna tadi. Adanya gelap terang menimbulkan
kesan dan tekstur kedalaman suatu benda. Yang terakhir, unsur yang terakhir adalah ruang. Ruang ini merupakan unsur yang dapat memberikan kesan kedalaman baik dalam bentuk nyata maupun semu. Nah, ruang, unsur ruang ini bentuknya nyata dapat ditemui pada karya seni rupa 3 dimensi, sedangkan dalam bentuk semu dapat ditemui pada seni rupa 2 dimensi. 3 dimensi itu misalnya patung, sedangkan 2 dimensi misalnya berupa gambar. Itu maksudnya. Jadi itulah kedelapan unsur-unsur seni rupa atau gambar model. Mungkin itu saja materinya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di Google Class-nya. Jika ada yang bingung, silakan bertanya secara pribadi, Kemudian nanti akan ada soal, silakan dikerjakan. Mohon mengumpulkan tepat waktu, walaupun tidak tepat waktu, tetap harus mengumpulkan. Pada makan, semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, terjauh dari segala macam penyakit, terhindar dari wabah COVID-19 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.